Halo, apa kabar? Baik-baik nih sebentar, masih adjusting. Terima kasih ya udah mau datang sore ini. Thank you Mbak undangannya. Karena ini udah jam 3, mungkin kita langsung aja mulai ya. Siap-siap Mbak. Oke. Selamat sore teman-teman, selamat datang di LSE ID Weekend Tea Time Series. Atau untuk teman-teman yang sudah pernah bergabung di seri atau event kita sebelumnya, selamat datang kembali. Seri ini dibuat LSE ID untuk menemani di saat dan kita akan membahas secara ringan tema-tema socio-legal atau tema-tema hukum dengan pendekatan multidisipliner. Sebetulnya tema-tema yang kita bicarakan itu tema hukum yang luas, bisa isu sosial juga, politik, atau tema-tema yang thought provoking, karena sebetulnya tema socio-legal itu lebih luas dari yang biasanya dipopulerkan di Indonesia. Termasuk tema kita sore ini, dan kebetulan juga tema sore ini khusus didedikasikan untuk memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day yang jatuh pada tanggal 8 Juni. Jadi sore ini kita mengangkat tema Indonesia as the Global Maritime Axis atau Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan kita sudah mengundang narasumber kita sore ini, rekan saya Rizky Darmawan. Rizky adalah dosen hukum internasional yang memiliki spesialisasi pada hukum laut. Selamat sore Aristio. Sore Mbak, sore teman-teman semua. Thank you udah diajakin gabung di LSI. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau kasih pengantar sedikit kenapa hukum laut relevan didiskusikan oleh LSCID. Kalau teman-teman sudah mengikuti seri atau event kita sebelumnya yang membahas secara mendasar tentang kajian sosial-legal atau kajian interdisipliner, kalau belum mungkin bisa cek bio Instagram kita, di situ melink ke website, YouTube, dan recording ke event-event kita sebelumnya. Jadi sebetulnya kajian sosial-legal itu pada dasarnya membahas hukum yang secara tradisional diketahui masyarakat, hukum secara tertulis atau hukum positif, dan hukum pada kenyataannya, dan disparitas di antara keduanya. Dan tentunya hukum pada kenyataannya dipengaruhi banyak faktor selain dari hukum tertulis saja. Contohnya sosial, politik, diplomasi, globalisasi, dan lain-lainnya. Nah, membahas mengenai hukum laut tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai faktor yang barusan saya sebutkan tadi, politik, ekonomi, sosial, diplomasi, dan lain-lain. Makanya diskusi ini jadi relevan didiskusikan oleh LSCID. Mungkin tanpa berlama-lama, saya akan mulai aja. Mungkin Aristio bisa perkenalkan diri, pekerjaan, sama research interestnya. Oke, thank you Mbak. Tadi sebenarnya udah diperkenalkan dikit ya, jadi saya perkenalkan dikit lagi aja. Saya Aristio, kebetulan saya berprofesi sebagai dosen pengajar di Fakultas Hukum UI, khususnya untuk mata kuliah hukum laut. Jadi saya bagian dari bidang studi hukum internasional. Selain ngajar di kampus juga saya run research center yang namanya Center for Sustainable Oceans Policy, lembaga kajian kebijakan kelautan berkelanjutan. Jadi research interest saya kebanyakan saya meneliti mengenai hukum laut dan juga isu-isu sosial atau isu-isu hubungan internasional yang terkait dengan keamanan maritim di Asia Tenggara sebenarnya. Makanya tadi saya senang juga diajak gabung di LSI diskusi ini. Karena apa? Karena LSI kan melihat hukum nggak hanya sebagai hukum positif aja, tapi melihat bagaimana hukum ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi hukum. Dan selama ini research saya terkait dengan hukum laut saya juga sejalan. Gitu. Saya nggak pernah lihat hukum hanya dari konteks hukum laut saja, baik itu hukum UNCLOS, hukum internasional maupun hukum nasional. Tapi selama saya mempelajari hukum laut, itu banyak sekali isu-isu sosial, isu-isu geopolitik, isu-isu hubungan internasional yang mempengaruhi ternyata praktek hukum laut di Asia Tenggara. Baik itu dari keamanan, ya kalau dari segi internasional itu hubungan internasional. Contohnya misalkan gimana sih geopolitik dunia sekarang ini berpengaruh pada ternyata law enforcement di laut, ya. Gimana misalkan apa sih dampak mungkin rivalitas antara Amerika Serikat sama Cina gitu ya Mbak terhadap hukum laut. Nah itu ternyata banyak sekali pengaruhnya. Jadi nggak bisa kita belajar hukum, ya kalau menurut saya belajar hukum internasional, hukum laut hanya dari hukum lautnya aja itu nggak bisa, karena ternyata dalam prakteknya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu gitu. Kalau kita lihat UNCLOS misalkan, gimana UNCLOS ditegakin, gimana UNCLOS di enforce dan lain sebagainya, itu sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internasional gitu. Itu dari segi globalnya gitu misalkan. Nah lebih lanjut kalau misalkan kita lihat lagi isu-isu mungkin hukum laut yang lebih teknis gitu ya, karena hukum laut kan
itu mengcover secara internasional ya, geopolitik dan lain sebagainya, tapi juga ada hal-hal kecil misalkan perikanan ya, bagaimana kesejahteraan nelayan, bagaimana mungkin apa namanya nelayan-nelayan penangkapan tradisional dan lain sebagainya. Nah itu juga nggak bisa kita hanya pakai pendekatan hukum aja, nggak bisa kita hanya melihat misalkan undang-undang kelautan, undang-undang perikanan, tapi kita juga harus paham misalkan konteks sosialnya, misalkan apa namanya gimana sih apa namanya pola hidup masyarakat pesisir nelayan kecil, itu bisa dilihat dari mungkin sosiologi hukum, bisa dilihat dari antropologi hukum, agar kita tahu nih ketika kita mau meregulasi nelayan, katakanlah nelayan kecil, itu kita nggak hanya pakai pendekatan hukum, tapi kita tahu kira-kira oh konteks sosial masyarakat yang ada di nelayan itu kayak gimana sih dan lain sebagainya. Jadi kalau dari perspektif saya setuju banget, saya senang sama inisiatif dari LSA, yaitu kita melihat hukum jangan hanya dari perspektif hukum aja, tapi gimana sih hukum itu ada di dalam konteks ranah sosial. Karena kalau misalkan kita sosiologi hukum mungkin, atau misalkan sosiolegal, karena bawaannya kan kadang-kadang mungkin perspektifnya kadang-kadang kajian gender atau kajian hukum dan pembangunan, tapi ternyata lebih dari itu kalau saya lihat di hukum internasional pun sangat erat kaitannya dengan apa namanya kajian sosiolegal gitu. Dan di tren internasional pun juga gitu Mbak Trata. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal sekarang berkembang, itu ada bahkan political science methods untuk melihat international law. Gimana social science, limitation dari social science ketika mengkaji international law dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali berkembang apa namanya kajian hukum internasional, hukum laut dari perspektif sosiolegal, apa namanya political science dan lain sebagainya. Mungkin jadi kalau perkenalkan itu tadi, jadi saya aktifnya di apa namanya di UI ngajar, neliti, nulis, ya diskusi-diskusi kayak gini. Saya senang dan bidang yang saya tekuni khususnya itu hukum laut. Tapi saya senang melihat hukum laut tidak hanya dari perspektif hukum laut, tapi dari perspektif approach-nya dari LSI juga, sosiologi dan ilmu sosial melihat perkembangan hukum. Mungkin itu Mbak perkenalan sedikit. Oke. Kalau tadi yang Aristio bilang tentang hukum internasional, ternyata ini juga banyak perpotongannya dengan social legal. Justru kalau saya sendiri pribadi mulai tertarik dengan isi social legal karena saya belajar hukum internasional di master saya dulu. Jadi dari situ saya lihat yang dari tadinya saya lihat kacamata secara tradisional dan positifis, ternyata kalau udah dibawa ke ranah internasional yang nggak ada subordinasi, itu sangat apa namanya sangat berkaitan dengan faktor lain ya selain hukum, karena kan hukum internasional ngomong tentang jurisdiksi masing-masing negara, terus kedaulatan, terus hal-hal lainnya. Nah kembali ke hukum laut yang tadi Tio bilang juga, tadi kan Tio sempat apa namanya menyinggung tentang kesejahteraan nelayan dan macam-macam gitu. Jangankan kesejahteraan nelayan tuh pasti tuh teman saya juga ada yang fokus tentang apa namanya kesejahteraan nelayan dan konservasi nelayan. Nah itu benar-benar faktor sosial dan sejarah, dan itu sangat spesifik di setiap daerah, dan hukum aja tentunya nggak bisa apa namanya nggak bisa menyelesaikan itu, nggak bisa menghandle permasalahan-permasalahan isu-isu yang ada gitu. Dan kalau ngomong tentang ya tadi, saya termasuk orang yang awam tentang hukum laut, dan mungkin teman-teman lain yang sedang menyaksikan juga mungkin nggak seintens Tio dalam memahami hukum laut. Tapi sependek pengetahuan saya tentang hukum laut dan pengaturannya, kita ambil contoh aja. Treaty-nya tentang hukum laut kan UNCLOS, di mana itu mungkin salah satu treaty yang paling penting, international rule of law yang governing hukum laut. Tapi kok apa namanya pada prakteknya kita ngelihat konflik-konflik internasional ada lebih dari sekedar itu loh, lebih dari sekedar itu faktor yang berpengaruh dalam konflik kemaritiman gitu. Contohnya politik, diplomasi antar negara, atau saya baru baca nih hari ini juga ternyata krisis 2008 itu sangat berpengaruh juga ya. Maksudnya krisis 2008 kan akhirnya memperuncing blok barat timur negara-negara itu, dan juga akhirnya berimbas ke hukum laut juga. Dan itu kan sangat menarik deh, sangat enriching diskusinya tentang hukum laut itu ternyata, dan sangat berkaitan sama social legal. Nah, kalau Aristio sendiri, apa sih yang pertama bikin tertarik sama hukum laut? Maksudnya setahu saya sih nggak banyak, maksudnya akademisi muda yang tertarik dan benar-benar fokus linear fokusnya terhadap isu
kenapa tertarik dan sejak kapan tertarik? Oke, ini ada banyak hal tadi penting yang sebenarnya saya mau tanggepin sedikit tadi yang Mbak dia sampaikan. Tapi kalau misalkan itu tentu memang setuju ya Mbak. Jadi ini hukum laut tuh memang di area hukum itu yang kalau apalagi di Indonesia gitu ya, itu sangat sedikit yang mempelajari. Di dunia internasional juga. Jadi kita love the sea itu small circle aja. Kita tahu baik di Indonesia kita tahu siapa-siapa nih orang-orang yang belajar hukum laut. Even di internasional pun demikian gitu ya. Itu lingkaran yang kecil. Jadi kita tahu siapa publish apa, siapa riset mengenai apa, itu jadi lingkaran yang pretty small. Dan itu menurut saya sangat disayangkan gitu ya. Kenapa? Karena kita Indonesia ya, kita negara tentu kepulauan terbesar, kita lebih banyak laut daripada darat ya. Kita butuh sebenarnya orang-orang yang mengerti paling tidak belajar mengenai hukum laut. Paling tidak kita tahu batasan-batasan kedaulatan, apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi hak daulat kita, sehingga ketika nanti ada kasus gitu ya, kita nggak gopo. Kita tahu sejauh apa kita bisa melakukan penegakan hukum, kita tahu batasan-batasannya. Jadi itu penting. Dan itu memang small circle banget, Mbak. Kalau di FHUI ya, mungkin dari satu angkatan 400-an yang ambil hukum laut, kelas mungkin hanya 15. Ya, jadi nggak sampai, kadang-kadang nggak sampai 10% dari dari semua totalnya gitu. Jadi mungkin orang yang paham dikit. Imbasnya apa, Mbak? Imbasnya ya dia orang nanti yang akan jadi jaksa, akan jadi lawyer, akan jadi kementerian yang benar-benar paham hukum laut. Itu ya hanya sedikit. Ya mungkin langka sekali. Jadi itu bidang hukum yang sangat kecil. Dan ini juga yang menurut saya jadi menarik gitu ya. Kenapa saya kemudian tertarik mendalami hukum laut, kemudian research mengenai laut? Tentu dulu saya juga nggak terlalu terbayang gitu ya. Tapi ketika saya kemudian sekolah di Fakultas Hukum UI, ngambil mata kuliah hukum laut, terus kok ketika saya baca itu kok banyak sekali yang bisa digali gitu ya, banyak sekali isu-isu yang terkait dengan hukum laut ya, khususnya isu-isu misalkan sejarahnya ya, kemudian isu sosial politiknya. Saya kira terus saya jadi tertarik gitu kan, dan lebih lagi wah ini field yang langka gitu ya. Jadi kalau misalkan orang semakin sedikit yang belajar, semakin sedikit yang expert, berarti kan itu semakin banyak potensi kita untuk kita jadi direcognize di bidangnya gitu kan. Misalnya kalau saya ambil merger acquisitions atau apalah hal-hal yang banyak, itu kan expertnya udah banyak gitu. Jadi kita harus benar-benar susah lah untuk mungkin kita direcognize. Tapi ketika kita ada di field yang kecil, saya kira waktu itu menarik gitu, dan penting. Dan guru saya waktu itu almarhum Profesor Melda gitu meyakinkan bahwa memang kita Indonesia ini sebagai negara kepulauan kita butuh Suaranya nggak kedengeran ya? Kayaknya ada masalah. Udah balik udah lagi. Kedengar, ya. Udah. Kita butuh pakar-pakar ya untuk apa? Untuk yang menegakkan kedaulatan kita di laut dan lain sebagainya. Jadi saya sedikit banyak dipengaruhi juga ketertarikan saya oleh guru saya gitu ya, almarhum Prof Melda. Kemudian saya ingin touch sedikit tadi terkait dengan yang Mbak sampaikan gitu ya. UNCLOS itu salah satu titik terpenting dan lain sebagainya. Iya, dan gimana kondisi sosialnya. Memang UNCLOS itu Mbak, kalau saya setuju gitu ya, itu salah satu. Kalau guru saya dulu waktu saya ambil S2, Prof James Kraska bilang itu treaty atau perjanjian internasional terpenting kedua yang pernah dibikin dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Karena yang pertama UN Charter ya, UN Charter itu semua negara itu di UN dan lain sebagainya. Itu pasti paling penting. Kedua adalah hukum laut. Kenapa? Karena ini juga bumi kita itu lebih banyak lautan daripada daratan ya. Ini mengatur hampir semua aktivitas apapun yang ada di laut ya. Dan juga hampir semua negara, hanya beberapa negara mungkin Amerika Serikat, Turki ya, yang bukan partis ke UNCLOS. Jadi hampir semua negara juga bagian dari konvensi hukum laut. Jadi itu sangat penting. Dan kalau kita lihat struktur sosial ya, atau kondisi sosial lahirnya UNCLOS sebenarnya itu juga nggak bisa dilepasin dari kondisi politik ya. Itu mulai pertama 1998 ada mulai negosiasi UNCLOS dan lain sebagainya, itu dipengaruhi setelah Perang Dunia Kedua, setelah dekolonialisasi, negara-negara baru merdeka, terus negara-negara baru sadar, oh iya ya, kok kita ini punya lautan tapi kita nggak bisa manfaatin ya, kita nggak punya sumber dayanya karena laut, karena waktu itu laut bebas gitu, nggak bisa dimiliki oleh negara apapun. Jadi kemudian negara-negara yang baru merdeka ini termasuk Indonesia, memperjuangkan kita akhirnya gimana sih caranya kita ini bisa dapat kekayaan, kita bisa dapat manfaat dari laut. Nah akhirnya waktu itu kita bikin deklarasi Juanda, salah satu pemicunya juga ya, kita bilang bahwa laut di sekitaran kita ini, kepulauan Indonesia ini punya Indonesia,
Nah, maka kita miliki kedaulatan. Nah, itu juga trigger-triggernya. Jadi banyak sekali konteks sosial sebenarnya, konteks politik ya yang mempengaruhi terbentuknya UNCLOS. Dan saya kira itu sangat menarik gitu. Tadi Mbak apa namanya? Mbak Widya juga sempat nyinggung gitu ya, apa namanya? Interdisciplinary gitu ya. Nah, ketika sekolah dan memang di luar sana juga saya setuju Mbak, semakin banyak nih timbul apa namanya kajian-kajian interdisipliner. Jadi ngeliat hukum nggak hanya dalam konteks hukum, tapi tentu Mbak Widya lebih paham gitu ya di Leiden ada banyak sekali konteks-konteks lain ekonomi dan itu lebih dihargai Mbak kalau misalkan di luar sana gitu kan. Kalau kita ngerti hukum kita misalkan kita ngerti hukum, kita ngerti kajian gender, kita ngerti hukum, kita ngerti ekonomi, kita ngerti hukum, kita ngerti sosiologi, itu kan sesuatu yang diapresiasi gitu ya. Hukum laut pun juga demikian gitu ya. Apa namanya? Banyak sekali kita nggak bisa paham konteks hukum laut aja. Kenapa? Karena kalau kita baca UNCLOS pun itu banyak sekali hal-hal teknis gitu ya. Makanya jadi kalau kita bisa punya paling nggak knowledge mengenai sedikit geodesi, konteks sedikit mengenai marine biologist, konteks sedikit mengenai geopolitik, hubungan internasional, nah itu akan sangat membantu ketika kita memahami hukum laut dan kita belajar mengenai hukum laut. Jadi itu sangat membantu gitu sih Mbak. Itu Mbak mungkin. Menarik banget itu tadi yang dibilang sama Tio bahwa di apa namanya di luar negeri pendidikan hukumnya itu udah lumayan bergeser dan lebih menerima konteks pendekatan hukum interdisipliner. Sebenarnya bukan kalangan akademisnya aja, pada setahu saya sekarang ada juga pergeseran di profesi hukum, di praktisi hukum, lawyer di taraf internasional juga, bahwa pendekatan black letter law pada saat ini disadari bahwa itu akhirnya kurang gitu, karena pada akhirnya hukum itu kan bukan sesuatu yang secluded, nggak terinfluence oleh faktor di mana hukum itu hidup. Jadi sebagai praktisi ataupun akademisi harus menyadari konteks itu. Tapi tadi aku nangkep sedikit tentang Tio cerita tentang proses lawmaking dari UNCLOS itu aku juga baru tahu tentang lawmaking UNCLOS yang ada setelah Perang Dunia Kedua ya. Ternyata proses lawmakingnya itu juga timbul dari proses sosial internasional ya. Maksudnya laut yang mungkin tadinya dipandang sebagai res commune gitu, mulai disadari bahwa ini ada potensinya ya, dan itu bagian dari jurisdiksi kita ya. Jadi proses lawmaking dari UNCLOS sendiri itu bottom up ya, ternyata muncul dari reaksi masyarakat internasional gitu. Tapi kalau ngomongin tentang hukum laut secara internasional, isu-isu utama hukum laut itu apa sih yang secara internasional ya, isu yang klasik dan kontemporer gitu. Oke, saya kira banyak banget gitu ya, bener-bener banyak gitu, kayak literally sangat banyak isu yang berkembang saat ini terkait dengan hukum laut, karena itu dinamis gitu ya. Saya suka jadi setiap hari itu ya, mungkin semua ilmu sosial kita dinamis ya, setiap hari itu ada aja perubahan, ada aja isu-isu dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin ada beberapa hal gitu ya yang saya plot atau sedang terkini. Pertama, satu, kalau dari isu keamanan, mungkin dari regional kita, kawasan kita itu Laut Cina Selatan, di mana Cina mengklaim kepemilikan dari fitur-fitur dan laut di Laut Cina Selatan gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu isu utama. Nah, itu terkait dengan isu geopolitik, itu terkait juga dengan isu resource, siapa yang kemudian memiliki sumber daya alam di Laut Cina Selatan. Itu juga berkaitan dengan isu hak berdaulat atau kedaulatan negara-negara yang claimant. Ya, jadi itu salah satu isu besar sebenarnya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kawasan, tapi internasional. Kenapa? Karena kawasan Laut Cina Selatan itu adalah salah satu kawasan yang paling penting untuk rute perdagangan internasional. Ya, kalau kita bicara Korea mungkin itu negara yang nggak terlalu punya banyak resource, sumber daya. Dia sangat depends terhadap perdagangan, rute perdagangan. Dan hampir 90% perdagangan mereka rute melewati Laut Cina Selatan. Jadi ketika Laut Cina Selatan nanti ada peperangan atau apa, itu perekonomian Korea pasti terganggu. Begitu pula banyak sekali negara-negara ya. Jadi itu sangat signifikan bagi bukan hanya claimant ya, bukan hanya regional, tapi juga untuk masyarakat internasional. Jadi itu penting untuk menjaga agar Laut Cina Selatan itu tetap aman, tetap damai, dan menjamin adanya freedom of navigation di sana. Itu pertama.
isu keamanan. Nah, yang kedua adalah yang banyak sekali dibahas adalah isu terkait tentu climate change ya, perubahan iklim ya. Nah, ini bukan hanya isu yang terkait laut sebenarnya, tapi banyak sekali faktor-faktor. Dan yang mungkin nggak banyak kita aware adalah laut ini memiliki peran yang sangat signifikan terhadap isu perubahan iklim. Karena apa namanya banyak sekali laut ini berpengaruh terhadap suplai oksigen dan lain sebagainya ya, dan laut ini sangat terancam tentunya ya. Banyak sekali kalau kita bicara mengenai marine pollution ya, kita bicara plastik debris, kita bicara pengelolaan sampah, itu hampir semua apa yang ada di darat itu dibuangnya ke laut. Dan kemudian laut itulah menjadi isu dan menjadi banyak sekali mikroplastik di laut. Banyak ikan-ikan kita terkena atau makan plastik. Kemudian juga ya overfishing yang kemudian menjadi merusak ekosistem di laut dan lain sebagainya. Jadi laut sangat-sangat berpengaruh terhadap isu perubahan iklim. Lebih lanjut kalau kita misalkan bicara mengenai sea level rise ya. Karena kenaikan temperatur dunia, kemudian es di kutub utara dan kutub selatan mencair ya, tentu itu akan berdampak pada kenaikan permukaan laut ya. Saya kemarin punya teman di Maldives ya, itu mereka cerita betul gitu ya, bahwa permukaan air laut itu naik gitu ya. Dia hampir mungkin dalam 2 tahun terakhir, dia bilang 2 tahun terakhir itu pantai itu udah berkurang mungkin 2 kali lapangan bola. Jadi bisa dibayangin hanya 2 tahun itu bergeser pantainya ya, banyak sekali permukaan yang hilang. Itu karena apa? Karena lautnya naik gitu. Jadi itu sangat-sangat signifikan. Kalau kita bicara mungkin negara-negara kepulauan ya, negara-negara kepulauan kecil di Pasifik ya, kita bicara Palau, kita bicara Maldives, kita bicara Tonga dan lain sebagainya, itu memang itu nyata, ancaman itu nyata, dan mereka udah mempersiapkan apa yang namanya misalkan environmental refugee gitu. Bagaimana kalau nanti misalkan kenaikan permukaan laut, kemudian pulau-pulau mereka hilang, ya mereka bagaimana status mereka dan lain sebagainya. Jadi isu perubahan iklim dan laut itu juga sangat-sangat signifikan. Gitu. Dan yang ketiga yang banyak atau sekarang sedang berlangsung juga dibahas adalah negosiasi dari BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdictions. Ya, tentu kalau kita bicara UNCLOS yang sekarang itu udah dinegosiasikan, itu udah lama sekali Mbak tadi kan, setelah Perang Dunia Kedua 1960 ya. Dari ketika itu dinegosiasikan sampai sekarang, dunia ini sudah banyak, dan salah satunya adalah yang paling penting juga bagaimana nih kepemilikan biodiversity beyond national jurisdiction, biodiversity di luar jurisdiksi negara ya. Siapa yang kemudian bisa memanfaatkan biodiversity yang ada di laut bebas katakanlah ya. Di situ banyak sekali terkandung plasma nutfa dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Nah, dan bagaimana pengelolaannya itu di dalam hukum internasional, dan itu sudah dinegosiasikan oleh masyarakat internasional ya. Ada yang namanya BBNJ Treaty, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Nah, nanti bagaimana isu-isu perdebatannya masih antara negara maju dan negara berkembang ya. Bagaimana siapa yang punya akses, bagaimana kewajiban misalkan sharing dan lain sebagainya, itu sedang dinegosiasikan sekarang gitu. Nah, itu kalau saya lihat gitu ya, isu itu yang sedang, kalau kita research hukum laut gitu ya, itu yang sedang laku gitu ya. Itu yang sedang kalau kita minta grant atau kita mau publish yang seksi lah, banyak sekali yang seksi ya, baik itu isu keamanan ya, Laut Cina Selatan, bagaimana kemarin kalau kita lihat konflik Ukraine, penutupan selat, nah itu bisa atau enggak. Habis itu kemudian isu traditional security ya, piracy masih banyak, kemudian sea arm robbery, overfishing dan lain sebagainya ya, isu keamanan itu tentu masih banyak. Kemudian yang kedua adalah isu tadi ya, perubahan iklim ya, bagaimana climate change berkaitan dengan our oceans gitu ya, bagaimana dampak yang ditimbulkan ya, itu juga penting. Dan yang terakhir tadi yang ketiga adalah isu BBNJ. Mungkin kurang lebihnya 3 isu utama ini yang menjadi isu utama ketika antara mungkin scholars atau pengamat hukum laut saat ini. Itu Mbak. Oke, kalau bisa aku rangkum bahwa 3 isu utama hukum laut secara umum adalah yang pertama security, yang kedua environmental, yang kedua jurisdiksional yang terkait sama biodiversitas tadi.
Cuma aku mau menyoroti yang kedua yang tentang isu environmental itu yang berkaitan dengan climate change yang benar-benar mengancam untuk negara-negara kepulauan yang kecil-kecil kan karena mungkin kalau negara kita memang kepulauan tapi pulaunya besar-besar ya mungkin kita pernah dan sering dengar bahwa apa namanya wilayah ini wilayah Jakarta katanya mengalami kenaikan permukaan laut dan nanti pada tahun sekian diramalkan akan apa namanya akan tenggelam gitu. Tapi kalau isunya ke negara-negara kepulauan yang kecil-kecil itu udah menjadi isu yang eminent karena permasalahannya itu permasalahan hidup dan mati. Maksudnya permasalahan apa namanya tempat tinggal mereka yang memang cuma satu-satunya di situ gitu. Oke, kalau ya tadi menarik sih karena climate change itu kan kebanyakan yang apalagi yang tentang kenaikan permukaan tanah itu saya sih lebih sering mendengar kalau di Indonesia itu terutamanya penyebab kenaikan tanah, terutamanya di Jakarta karena saya lagi fokus tentang hukum tanah dan air. Uh, itu disebabkan karena laju penurunan permukaan tanah yang cepat dan itu apa mengakibatkan apa namanya air laut yang naik. Tapi kita nggak ngelihat perspektif itu dari memang lautnya gitu loh yang mengakibat apa permasalahan isu-isu di lautnya yang juga berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan laju permukaan tanah apa kenaikan air laut dan mengakselerasi climate change tentunya. Nah, kalau kita ngomong secara global kan itu 3 isu utamanya. Tapi kalau di Indonesia sendiri isu yang paling kuat selama 5 tahun terakhir nih setidaknya gitu. Itu apa sih yang paling yang paling apa yang paling sering dibahas, yang sering dan isu yang paling mengancam atau isu-isu yang paling didiskusikan deh di antara di antara komunitas apa namanya hukum laut. Aristio lebih tahu mungkin. Oke, thank you Mbak. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya ya, karena kita kan udah globalisasi nih, jadi apa yang terjadi di luar sana tentu sangat berkaitan dengan kita gitu. Kita nggak bisa lepas dari apa yang dinamika global sekarang. Dan tentu sehingga apa yang 3 isu utama tadi itu sebenarnya masuk juga isu utama Indonesia. Dan tentu kalau kita lihat isu security di Laut Cina Selatan, katakanlah, kita bukan claimant nih. Kita nggak ngeklaim pulau di Laut Cina Selatan, kita nggak ngeklaim laut di Laut Cina Selatan ya. Tapi kita apa namanya kalau misalkan teman-teman banyak lihat berita gitu ya, wah ada apa namanya kapal perang Cina masuk ke Natuna yang mengancam Presiden Jokowi ke sana. Jadi itu masih apa namanya hot lah isu itu gitu ya, apa berkaitan dengan Indonesia. Nah tapi yang lebih penting lagi sebenarnya kalau dari pandangan saya ya, itu bagaimana kapasitas penegakan hukum kita untuk dealing dengan isu-isu keamanan. Gitu. Karena itu pun masih isu gitu ya. Kalau kita lihat undang-undang kelautan kita lihat PP Bakamla ya, kita ini sangat banyak memiliki institusi penegakan hukum di laut gitu ya. Kita punya angkatan laut, kita punya Bakamla, kita punya KKP, kita punya bea cukai, banyak itu masih jadi isu Mbak. Jadi kalau misalkan kita list ada hampir 17 undang-undang yang ada mengamanatkan kewenangan penegakan hukum di laut. Jadi itu masih sangat kompleks dan itu masih sangat PR. Kenapa? Karena dengan banyaknya itu bukan berarti kita terus tiba-tiba kita secure. Ternyata kita masih insecure gitu. Kita masih banyak apa namanya isu terkait kurangnya budget misalkan anggaran untuk menegakkan hukum di laut. Nah itu masih sangat banyak terjadi. Jadi kalau saya soroti adalah kemampuan kita untuk dealing dengan isu keamanan di laut itu pun masih masih menjadi PR gitu ya. Baru-baru ini pemerintah bulan lalu 2 bulan lalu lah kalau saya nggak salah itu baru ngeluarin PP keamanan laut. Nah kita PP ini gimana ya? Nah saya izin iklan nih, kita CSOP nanti tanggal 18 akan bikin diskusi mengenai gimana dampak PP keamanan laut yang baru terhadap tata kelola keamanan laut Indonesia. Ya, jadi itu isu masih yang sangat penting. Nanti kita undang Menko Polhukam Pak Mahfud, kita undang Kak Bakamla, udah konfirmasi, kita undang Pak Ota dari Yoji sama Pak Kresno dari Angkatan Laut. Nah itu kita akan bahas. Nah itu karena itu masih menjadi PR memang Mbak kalau dilihat di Indonesia. Terus kalau kita misalkan lihat sea level rise, memang kita 17.000 pulau gitu ya, kita nggak akan mungkin pulau yang hilang yang nggak ada penduduk atau bagaimana gitu ya. Tapi itu memang isu isu yang serius gitu. Kenapa? Karena ya nanti kalau misalkan kita bicara negara-negara negara di Pasifik yang menjadi hilang gitu ya, itu kan ada environmental refugee, itu akan berpengaruh juga. Terus gimana isu dengan yang banyak dibahas juga nih kalau di dalam hukum laut, itu gimana dengan perbatasan
ya. Apakah kalau misalkan lautnya naik itu jadi batasnya bergeser nggak? Itu mempengaruhi negosiasi yang berlangsung nggak dan lain sebagainya. Itu juga jadi isu sekarang di Indonesia. Gimana kita ngerespon itu, gimana kebijakan kita terkait itu. Dan terakhir yang dengan BBNJ ya, walaupun mungkin isu ini bukan isu yang banyak orang tahu gitu ya, tapi ini memang menjadi fokus pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena ya jangan sampai kita ketinggalan gitu. Memang sekarang kita nggak, mungkin kita belum se-advance itu teknologi kita untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di laut bebas gitu ya, BBJ dan lain segala macam. Tapi kita nggak tahu 20-30 tahun lagi, mungkin kita nanti sudah punya kapasitas. Jadi bagaimana kita menyiapkan negosiasi itu sekarang ya, untuk teman-teman di Kementerian Luar Negeri sama teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sekarang yang jadi negosiatornya. Nah, bagaimana kita ikut memastikan juga, jadi bahwa perjanjian ini BBNJ yang sedang didiskusikan itu ya bisa nanti kita manfaatkan nih bagi Indonesia ketika 20-30 tahun lagi kita punya kapasitas untuk memanfaatkan BBNJ. Nah, kita harus assure di situ ya, jangan sampai hanya first come first serve, jangan sampai hanya negara-negara maju yang kemudian punya akses dan bisa mengutilize itu. Jadi itu sangat penting untuk kita pastikan. Jadi saya kira isu yang dinamika global yang ada sekarang itu sangat berdampak pada Indonesia. Tapi kita bicara yang lain-lainnya sebenarnya masih banyak banget Mbak PR-nya ya. Kalau kita bicara, kita nih negara kepulauan terbesar, 17.000 pulau, tapi nelayan kita adalah bagian kelas masyarakat yang paling miskin. Bayangin, kita bicara di laut itu kaya, kita bicara potensi di laut, tapi kenyataannya kalau kita ke Pantura, kita ke Ambon, ke Maluku, dan lain-lain itu gak ada yang kaya. Lain-lain itu pasti susah hidupnya. Ya, mereka hanya menangkap ikan hari ke hari dan lain sebagainya. Kalau kita bicara nelayan yang ngambil ke laut, kalau kita bicara nelayan kita, buruh kita yang kerja di kapal-kapal nelayan besar yang punya konglomerat, itu juga masih banyak isunya, isu human rights ya, penegak kadang-kadang mereka nggak dibayar, kadang-kadang disiksa. Kalau teman-teman mungkin ada yang lihat berita ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu ada orang-orang Indonesia yang ABK kita dilarung di kapal Cina ya, mayatnya dibuang ke laut. Itu juga masih banyak isu-isu human rights-nya. Jadi itu lagi berkaitan dengan interdisipliner tadi gitu ya. Ada kelautan terkait dengan human rights, terkait dengan isu biologi maritim, isu lingkungan dan lain sebagainya. Jadi PR-nya sebenarnya masih banyak, bagaimana kita harus bisa mengelola laut ya, agar bisa memang benar-benar mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan itu PR-nya masih sangat banyak gitu. Saya kalau ngelihat kadang-kadang sampai bingung sendiri gitu. Kita ini mau mulai dari mana? Karena kita belum jadi sepenuhnya negara global maritime fulcrum kalau kita kondisinya masih kayak gini sekarang gitu ya. Jadi kita nggak bisa taken for granted ya kondisi alam aja yang kita ada saat ini terus kita serta-merta menjadi negara maritim gitu ya. Nggak, jangan dulu gitu ya. Kita harus lihat konteks apa itu negara maritim dan apakah kita sekarang udah jadi negara maritim. Itu kalau kata Prof. Hashim Jalal ya, bukan kata saya. Itu sih kita masih belum gitu ya. Kita negara kepulauan tapi kita belum sepenuhnya menjadi negara maritim. Itu mungkin itu dulu, Mbak. Iya, kalau dari yang Tio bilang ya terakhir tadi, ya kita nggak bisa hanya bergantung bahwa kondisi alam kita bagus, kondisi geografis kita strategis. Kalau di development studies tuh ada istilah yang namanya natural resource curse, katanya negara-negara dengan potensi alam yang melimpah ruah, dengan posisi yang strategis macam-macam itu biasanya malah terjebak dalam curse itu, trap itu gitu ya. Mungkin Indonesia juga bisa disebut itu kalau misalnya nggak waspada ya. Tapi kembali lagi ke tadi isu yang utama yang paling saya tangkap tentang isu yang ada di Indonesia, isu sekuritas itu, dan isu-isu yang lainnya juga sebetulnya. Sebetulnya kalau ngomongin tentang sekuritas, law enforcement di ranah hukum laut itu, yang mempengaruhi penegakan itu hukum laut itu selain regulasi hukum atau ya hukum positif itu apa sih mungkin supaya konkret bisa dijelaskan dari kasus atau ya berita atau gimana? Oke, ini menarik pertanyaannya ya. Ini khususnya saya mungkin bicara terkait dengan tata kelola keamanan laut. Selain hukum positif selain dengan peraturannya apa yang mempengaruhi gitu. Kalau saya kira satu mungkin tata kelola pemerintahan gitu ya Mbak, dan juga dukungan politik, karena hukum aja itu nggak bisa tanpa adanya
political will gitu ya. Saya beri contoh gini dalam kasus keamanan laut, ya, tata kelola keamanan laut. Ini kita punya, tadi saya sudah sampaikan, kita punya banyak sekali institusi, kita punya banyak undang-undang, mungkin 10 undang-undang lebih yang mengamanatkan terkait dengan keamanan laut. Nah, Presiden Jokowi ini sebenarnya mau mengatur nih, mau bikin satu pintu yang mau bikin apa namanya 2014, makanya keluar PP Perpres Bakamla ya, kita bikin apa namanya Badan Keamanan Laut Indonesian Coast Guard, maksudnya adalah itu jadi satu-satunya atau institusi utama lah terkait penegakan hukum di laut ya, biar nggak ribet istilahnya. Karena ada juga, saya pernah riset, banyak institusi ini ternyata banyaknya juga pungutan gitu ya, mohon maaf ya, apa namanya terhadap commercial shipping gitu. Jadi itu isu. Nah, Presiden Jokowi sebenarnya mau bikin, oke, kita bikin satu pintu atau enggak satu institusi yang memang memiliki lead gitu ya sebagai law enforcement agency di laut. Nah, ternyata itu nggak mudah. Kita udah ada Perpres Bakamla. Kemudian kemarin apa namanya mau dibikin lagi impres gitu ya, mau bikin oke, Bakamla bener-bener kuat, yang lain tolong dikasih ke Bakamla. Tapi ternyata enggak, itu susah setengah ampun gitu ya. Tentu ada ego sektoral dari tiap kementerian ya. Angkatan Laut tentu nggak mau ya. Angkatan Laut jauh lebih tua, jauh lebih berpengalaman, jauh lebih kaya, jauh lebih resourceful daripada Bakamla. Tiba-tiba kewenangan penegakan hukum dikasih aja ke Bakamla 100%. Tentu ada resistensi, resilience. Belum lagi dari Kementerian Perhubungan, ada yang namanya KPLP. Itu juga ada resistensi yang kuat betul ya. Karena mereka juga mengklaim Coast Guard, KPLP ini lucu juga Mbak. Jadi KPLP itu kalau di bahasa Inggrisin Indonesian Coast Guard. Bakamla di bahasa Inggrisin juga Indonesian Coast Guard. Jadi kita punya dua di sana. Belum institusi-institusi yang lain. Karena di situ kan terkait tentu ada resource, ada anggaran dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa tuh ternyata tiba-tiba kita mau perkuat Bakamla. Ego sektoral kementerian dan resistensinya itu sangat-sangat besar. Dan akhirnya itu nggak jadi Mbak. Nggak semulus itu. Bahkan impres presiden itu waktu itu saya sempat apa namanya ikut diskusinya di Bakamla ya. Wah, ini udah segala macam gini-gini, ternyata minggu depannya nggak jadi. Kenapa? Karena resistensi itu sangat sangat kuat. Jadi saya kira nggak hanya apa namanya hukumnya gitu ya, hukumnya udah katakan A atau B gitu ya, tapi itu nggak serta merta bisa jalan. Kenapa? Kalau nggak ada political will atau dukungan yang kuat dari pemerintah untuk itu. Jadi saya kira baik itu kebijakan di hukumnya maupun kebijakan dan juga political will ya, itu harus kuat betul, harus sejalan lah katakanlah itu Mbak. Jadi selain hukumnya, saya kira yang faktor yang mendorong adalah political will dari pemerintah atau dari pemimpinnya lah. Oke. Karena tanpa adanya political will juga hukum sekomprehensif apapun juga nggak akan jalan ya, terutamanya di penegakan hukum internasional ya. Tadi melihat permasalahannya yang ada itu cukup kompleks ya, termasuk yang overlap jurisdiksi dan overlap kewenangan itu kan. Sorry, saya mau nambahin satu contoh lagi dikit boleh? Boleh, silakan. Sorry, ini kita dosen kalau udah ngomong kadang-kadang suka susah di stop. Nih, contohnya adalah ini Mbak, Undang-Undang Perikanan kita. Kita ada pasal mengenai penenggelaman kapal. Itu pasal udah lama. Tapi apa pernah kita menenggelamin? Enggak kan? Hanya political will ketika Bu Susi jadi menteri kan. Ketika Bu Susi jadi menteri, Bu Susi benar-benar menegakin, akhirnya pasal itu hidup, kita menenggelaman kapal. Setelah Bu Susi udah enggak jadi menteri, pasalnya ya masih di situ. Tapi apakah kita segencar itu menenggelamkan kapal? Kan enggak. Gitu. Jadi memang figur atau dukungan politik atau komitmen dari pemimpin itu sangat penting. Untuk apa? Untuk memang ya menjalankan hukumnya gitu. Karena kadang-kadang hukumnya sama tapi yang orangnya berbeda, berbeda. Itu contohnya di KKP sekarang lah. Setelah ganti menteri malah ketangkep lah, sekarang malah nggak ada dan lain sebagainya. Jadi selain hukumnya ya pasal yang sama ya, kita juga butuh orang-orang yang memang betul-betul kompeten, komitmen dan juga berintegritas untuk menegakkan hukumnya gitu, khususnya di laut. Ya, pada akhirnya kalau di hukum laut kelihatan ya bahwa hukum yang kelihatannya natural dan memang ada misalnya payungnya untuk perlindungannya, tapi kalau figurnya berbeda di kenyataannya juga jadi kelihatannya subjektif pada akhirnya gitu, dan nggak sama perlindungannya di kenyataannya gitu. Nah, mungkin aku mau loncat dikit. Kalau tadi kan udah ngomongin tentang isu security di hukum dan konflik macam-macam. Nah, kalau konflik itu sendiri kan Indonesia juga mungkin sampai sekarang juga masih menghadapi itu, konflik maritim. Sejauh mana sih konflik maritim itu berpengaruh sama kondisi geopolitik dan kedaulatan sebuah negara, dan pada khususnya Indonesia, itu sejauh mana sih menurut Tio? Oke.
Thank you, Mbak. Kalau menurut saya ini tergantung ya, tergantung bagaimana kemampuan kita mengelola konflik atau perbatasan gitu ya. Apa namanya, kalau kita bicara mengenai perbatasan Indonesia sama Malaysia lah, katakanlah. Kita ini negara serumpun, kita dan lain sebagainya, kita juga dilintasi batas maritim kita belum selesai sama Malaysia, yaitu masih ada beberapa bagian itu masih menjadi PR. Jadi saya kira apa namanya, tapi kadang-kadang itu kan kadang bisa mengeskalasi, kadang enggak. Itu tergantung bagaimana apa namanya pemerintah kita juga mengelola konflik itu kan. Tentu apa namanya itu bisa bergulir ya, itu bisa dipolitisasi seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan. Sebenarnya kalau kita lihat Laut Cina Selatan itu kan sebenarnya masalah hukum. Itu adalah klaim legal atau enggak ya, berdasar atau enggak di dalam hukum internasional ya. Kalau kita melihat ada putusannya kemarin 2016 ya, Filipina bawa Cina ke Permanent Court of Arbitration ya, PCA. Nah itu sebenarnya udah jelas apa namanya, mahkamah udah bilang itu nggak ada dasar dalam hukum internasional, that's it, harusnya clear ya. Tapi kan apa kenyataannya sesimpel itu? Kan enggak ya. Kita lihat di situ ada banyak sekali komponen politiknya ya. Ada isu bahwa Cina ini kan kalau kita lihat gitu ya, kita nggak ngeliat hukumnya hitam putih, itu isunya sebenarnya kan Cina apa namanya ekonominya semakin maju, masyarakatnya berkembang, dia menjadi apa namanya negara superpower gitu ya. Nah terus tentu dia bagaimana dia mengelola resource dan lain sebagainya. Akhirnya itu menjadi complicated ya, bagaimana kemudian di situ ada bukan hanya Cina tapi juga ada kepentingan Amerika Serikat ya masuk di situ dan lain sebagainya. Terus kemudian ada kepentingan Eropa ya. Nah itu jadi kalau saya lihat itu tergantung satu bagaimana negara-negara itu memanage konfliknya. Yang kedua juga tergantung seberapa besar interest yang at stake di dalam isu perbatasan itu. Kalau misalkan bilateral aja mungkin ya nggak serame-rame itu. Tapi ketika ada political interest di situ, ada kepentingan negara-negara besar di situ, itu menjadi jauh lebih complicated gitu ya, jauh lebih banyak isu berkembang. Ya. Kayak Amerika Serikat ya, dia punya apa namanya program Freedom of Navigation program, dia kirim kapal angkatan lautnya ke Laut Cina Selatan. Nah itu kan hal-hal itu sebenarnya ya bukan mungkin memperkeruh mungkin enggak ya, tapi itu kan menekan ada tensi, ada isu security di situ yang kemudian masuk dan berkembang. Jadi saya kira itu tergantung juga sejauh apa interest yang bermain di situ dan sejauh apa interest itu kemudian dimainkan gitu oleh negara-negara di situ. Oke. Kalau gitu ini mau kembali lagi ke tema awalnya sebagai pertanyaan terakhir. Nah kita kan sering dengar, sebetulnya aku sering dengar dari dulu dari SD bahwa oh Indonesia itu karena lokasinya letak geografisnya sangat strategis gitu, sering disebut dan atau mungkin punya potensi sebagai poros maritim dunia. Sejauh mana sih ide ini betul? Apakah ide ini utopis atau dan relevansinya itu sejauh mana sih Indonesia sebagai poros maritim dunia itu sebetulnya? Oke, ini menarik. Ini menarik dan ini paling penting sebenarnya. Kalau kita lihat utopis atau enggak, sebenarnya ya bisa dibilangnya bisa dibilang enggak gitu ya. Kenapa? Karena itu enggak sepenuhnya utopis. Karena kita sebenarnya udah punya modality yang sangat banyak. Kita kurang modal apa? Kita garis pantai kita punya garis pantai terbesar, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kita punya pulau terbanyak di dunia. Kita negara kepulauan terbesar di dunia ya. Kita udah punya modalitasnya, kita udah ada komplit. Tapi apakah kita bisa? Apakah kita sekarang sudah merupakan negara maritim? Saya kira saya setuju sama Prof. Hasim Jalal gitu ya, bahwa kita belum. Kenapa? Karena kalau kita bicara negara maritim adalah negara yang bisa sepenuhnya memanfaatkan potensi maritimnya, ya apa namanya yang ada di laut, gitu ya. Dia bisa memanfaatkan pariwisata maritim, dia bisa punya dua water navy dan lain sebagainya. Sedangkan kita belum sepenuhnya ke sana, gitu ya. Kita apa namanya masih banyak sekali PR kita yang harus kita lakukan tentu untuk menjadikan kita sebagai sepenuhnya negara maritim ya. Jangan sampai kita hanya berhenti di status kita sebagai negara kepulauan terbesar, tapi kita harusnya berjalan menuju sepenuhnya negara maritim. Sebenarnya waktu itu kita tentu sama-sama ingat ya, ketika Presiden Jokowi di periode pertama gitu ya, wah kita akan menjadi global maritime fulcrum. Wah itu sebenarnya udah sangat bagus ya. Kita apa namanya udah banyak sekali orang-orang yang kira wah ini dia, akhirnya kita kembali lagi nih ke laut ya, Jalas Riva Jaya Mahé. Tapi toh ternyata itu memang di pertama itu sempat bagus gitu ya, sempat booming, ada Bu Susi dan lain sebagainya. Kita kemudian memimpin ya secara global ya, war against illegal fishing, ya kita take leadership, kita benar-benar apa namanya manfaatkan laut kita, menjaga perbatasan kita dan lain sebagainya. Kita waktu itu Presiden Jokowi bikin tol laut yang menghubungkan konektivitas antara
apa namanya kepulauan-kepulauan ya itu udah sangat bagus. Tapi kemudian itu kan nggak sepenuhnya apa namanya hanya omong-omong aja gitu ujung-ujungnya gitu ya, nggak benar-benar difokuskan bahkan di kalau kita lihat periode kedua itu sama sekali nggak ada ngomong mengenai poros maritim, baik itu di kampanye first speech-nya bahkan sampai setelah apa namanya sekarang gitu ya, udah nggak pernah lagi, udah lupa lagi itu. Nah itu kan akhirnya kita mundur lagi kan, jadi kita maju mundur aja nih gitu ya. Jadi kita apa namanya menyayangkan lagi gitu ya apa namanya skenario atau apa yang udah kita bisa capai. Jadi saya kira kalau misalkan apakah itu utopis atau enggak ya itu enggak sepenuhnya utopis karena kita udah punya modality yang sangat banyak, kita udah punya sumbernya yang sangat banyak ya. Kalau menurut saya itu hanya political will atau political will dari pemerintah gitu ya untuk menggerakkan dan benar-benar kita menjadi negara maritim. Karena kalau kita kebijakannya setengah-setengah ya jangan harap kita bisa sepenuhnya. Kita ini sekarang kita ini menurut saya kita butuh breakthrough gitu ya, bahwa kebijakan ini kita yang total apa namanya terkait dengan kelautan ini, nggak bisa setengah-setengah karena PR-nya itu terlalu banyak, isu yang kita harus tanganin atau tackle itu terlalu banyak, jadi kita harus benar-benar apa namanya serius gitu ya, baik dari segi banyak hal ya, dari segi satu yang penting juga adalah pertahanan gitu ya, gimana kita bisa benar-benar menjaga laut kita terutama. Jadi, apa namanya ini sedikit ya. Jadi apa namanya bagaimana langkah-langkahnya atau faktor apa saja yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah yang untuk kita benar-benar menjadi negara maritim. Tentu tadi yang pertama adalah pertahanan ya. Jangan harap kita mau jadi negara apa namanya maritim kalau kita jaga laut kita aja nggak bisa gitu ya. Kalau kita apa namanya ngelindungin sumber daya alam kita sendiri aja nggak bisa keteteran. Itu jangan harap. Jadi satu adalah kemampuan kita ya, kemampuan angkatan laut kita ya. Kalau kita lihat anggaran angkatan laut kita memang udah mungkin udah cukup lumayan gitu ya, apa namanya kalau kita lihat comparison antara angkatan darat dan angkatan udara. Tapi kalau kita bandingin dengan negara-negara lain itu bagaimana? Kita bandingin dengan apa namanya luasnya wilayah kita itu bagaimana ya? Berapa kapal selam sih yang kita punya gitu ya? Kalau nggak salah waktu itu apa namanya tadi ada Mbak Kuri sempat masuk pakarnya, apa namanya kita punya 2 atau 3 ya, kemana ada KN Nanggala Laut dan lain sebagainya. Itu padahal esensial kita harus tahu apa yang kemudian melewati kita di bawah laut kita ya, itu sangat penting. Kemudian KRI kapal patroli kita, kapal bakamlah kita ya, kita harus perkuat itu ya. Kenapa? Karena ya nggak bisa kita, kalau kita nggak bisa memprotek, jangan harap kita bisa mau excel menjadi negara maritim. Itu satu. Yang kedua adalah ekonomi ya, tentu kita harus benar-benar sepenuhnya apa namanya mengutilize ekonomi yang ada di laut kita ya, secara berkelanjutan tentu ya, dari perikanan, dari pariwisata ya, itu sangat penting gitu ya. Kalau kita lihat IUU fishing ya, ini berkaitan dengan tadi pertahanan ya, itu kebocoran gitu ya, kita kehilangan banyak sekali potensi ekonomi yang ada di laut. Terkait dengan pariwisata juga kita belum sepenuhnya memaksimalkan ya, masih banyak sekali PR-PR dan lain sebagainya. Yang terkait juga yang ketiga adalah apa namanya kalau kita mau benar-benar jadi negara maritim, kita harus punya inisiatif ya. Kita nggak bisa hanya inward looking, melihat ke dalam, tapi kita juga harus outward looking ya. Foreign policy kita harus jalan juga dengan itu. Kita harus banyak take leadership di inisiatif kelautan ya. Bagaimana kita take leadership di isu BBNJ misalkan, biodiversity bionational jurisdiction. Bagaimana kita take leadership di isu-isu mengenai misalkan IUU fishing ya. Kemarin Bu Susi kita udah take leadership sekali itu, apa namanya kita minta agar IUU fishing diakui sebagai transnational organization dan lain sebagainya. Jadi kita udah banyak. Tapi jadi itu tadi ya, kalau menurut saya beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mensecure dulu ya kemampuan pertahanan kita, alutsista kita di laut ya. Bagaimana kedua kita bisa memanfaatkan ekonomi kita di laut ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa punya inisiatif global gitu ya, yang nggak hanya inward looking tapi juga outward looking. Oke, kayaknya poin-poin terakhir yang disebutkan sama Tio itu udah highlight semua poin-poin penting yang ada di diskusi kita sore ini, dan karena waktu sudah habis, aku harus tutup diskusi kita sore ini. Tapi terima kasih banyak Tio atas kesediaannya untuk diskusi sore ini. Tio sudah memperkaya diskusi sosial. Terima kasih. Diskusi ini menarik banget dan saya secara pribadi belajar sebetulnya bahwa titik potong dari hukum laut itu mencakup banyak faktor, dan kalau bicara tentang penegakan hukum laut seperti yang Tio tadi bilang,
itu selalu akan berhubungan dengan isu-isu macam-macam, politik, terus hubungan internasional, geografi, ekonomi, diplomasi. Uh, Kalau gitu, karena waktunya juga sudah mau habis, mungkin saya mau mengumumkan apa namanya untuk sesi kita mendatang. Jadi sesi kita mendatang akan ada perubahan waktu sedikit yang biasanya Sabtu jam 3 sore seperti sekarang. Khusus untuk minggu depan akan diadakan Jumat pada tanggal 10 Juni jam 7 malam. Tema selanjutnya yang akan tema selanjutnya sebetulnya akan didedikasikan untuk memperingati World Environmental Day yang jatuh pada bulan ini. Dan kita akan mengundang Raihan Dudayek, seorang aktivis lingkungan dan environmental lawyer. Dan kebetulan fokusnya di maritim law juga, tapi dia praktisi. Kita akan membicarakan tentang environmental activism. Jadi sebetulnya nanti isu-isu yang tadi sudah di-highlight sama Tio mungkin akan juga dibahas sama Raihan juga, terutama konservasi pesisir pantai itu akan dibahas sama Raihan. Jadi sampai ketemu minggu depan. Sekali lagi terima kasih banyak Tio dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir sekarang. Kalau begitu akhir kata saya tutup diskusinya. Thank you, Mbak.